Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Cipedak 05 Ibu Haja Tukini SPD, yang saya hormati Dewan Guru dan tenaga pendidikan SDN Cipedak 05 serta siswa-siswi SDN Cipedak 05 yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan. Apa kabar anak-anak siswa-siswi SDN Cipedak 05? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut atau puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi meskipun hanya melalui jarak jauh ya. Melalui video ini kita masih tetap mengikuti kegiatan rutin, yaitu bimbingan rohani Jumat pagi. Semoga kalian tetap semangat ya sambil mengikuti bimbingan rohani ini. Tak lupa salawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta kita pengikutnya, yang mudah-mudahan sampai hari yaumil akhir kita masih tetap istiqomah mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, sebelum Bapak mulai, marilah sama-sama kita terlebih dahulu membaca surat Fatihah dan berdoa. Semoga yang kita lakukan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bernilai ibadah, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah, lalu dilanjutkan dengan doa. Mari sama-sama kita bareng-bareng membaca suratul Fatihah dan berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahludatan min lisani ya qaulul qauli. Selesai. Semoga kalian membaca dan mendengarkannya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan,
pada kesempatan hari ini Bapak akan coba membahas sedikit ya, menerangkan sedikit tentang pentingnya zikir dan berdoa setelah sholat. Zikir dan doa sholat sebaiknya menjadi kebiasaan kita sebagai anak muslim, karena sholat kita lakukan setiap hari. Sudah seharusnya ketika habis sholat kita melaksanakan zikir dan doa setelah sholat. Zikir adalah mengingat dan menyebut nama-nama dan keagungan Allah. Sedangkan doa adalah memohon kamu mengharapkan atau permintaan pujian kepada Allah. Keduanya merupakan amalan-amalan yang baik bagi orang yang beriman dan sangat berpahala besar. Makanya setelah sholat kita selalu dianjurkan untuk selalu berzikir dan berdoa. Bapak yakin kamu biarpun sebentar, kamu ketika sholat pasti melaksanakan zikir dan doa secara rutin setiap hari. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, apa itu zikir? Zikir adalah mengingat, yakni mengingat Allah. Mengingat Allah adalah bagian dari keimanan kita, bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa. Orang yang berzikir, orang yang selalu ingat Allah pada setiap waktu dimanapun kamu berada. Mengapa kita harus berzikir, nak? Berzikir memberikan banyak manfaat. Beberapa manfaat zikir antara lain adalah satu, dapat menenangkan dan melembutkan hati. Ketika kita gelisah, resah, berzikirlah kamu agar dapat menenangkan hati dan melembutkan hati. Yang kedua adalah tidak mudah marah atau emosi. Ketika kamu zikir, kamu dapat menahan emosi kamu. Misalnya kamu ketika marah nih, nyebut astagfirullahaladzim, itu adalah zikir. Jadi dapat menahan amarah atau emosi. Yang ketiga adalah selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas, yakni hanya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas mencari keridhaan Allah. Yang ketiga. Yang keempat adalah mempertebal keimanan diri kita kepada Allah. Iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang. Jika iman kita tebal, maka bertambahlah iman kita dan semakin dekatlah kita kepada Allah. Jika iman kita kurang, maka iman kita makin berkurang dan makin jauh dengan Allah. Urutan dalam zikir sesudah sholat pasti kamu sudah hafal, karena sebelum pandemi COVID ini kamu kelas 3, 4, 5, dan 6 sudah membiasakan sholat berjamaah, lalu diakhiri dengan berzikir dan berdoa. Pasti kamu masih ingat ya, urutan zikir sesudah sholat. Yang pertama adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Pasti kamu sudah hafal bunyinya gimana. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu biasanya kamu ucapkan sebanyak 3 kali. Itu artinya aku mohon ampun kepada Allah yang agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertobat kepada Allah. Itu artinya dari membaca istighfar, ya. Yang kedua adalah kamu membaca tahlil sebanyak 3 kali. Pasti kamu udah hafal bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kamu baca sebanyak 3 kali, ya. Tiada Tuhan, Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutunya. Dialah yang memiliki segala dan segala. Dialah yang memiliki kerajaan. Dialah yang memiliki kerajaan dari segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, itulah urutan zikir setelah sholat. Yang pertama adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah membaca tahlil sebanyak 3 kali. Sedangkan yang ketiga adalah urutan bacaan zikir sesudah sholat adalah kamu membaca doa keselamatan, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yahudus salam wa hinna rabbana bisalam wa hinna jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita ya jalali wal ikram. Tuh doanya pasti kamu sudah hafal, ya, yang artinya, ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan Engkau datang keselamatan, dan kepadamu segala keselamatan. Hidupkanlah kami ya Tuhan dengan keselamatan, dan masukkanlah kami ke dalam surga tempat keselamatan. Maha berkah Allah, maha berkah Engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau ya Zat yang maha agung dan yang maha mulia, ya. Yang nomor 4 adalah bacaan zikir sesudah sholat, membaca tasbih sebanyak 33 kali, ya. Antara lain subhanallah sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak berjumlah 33 kali. Subhanallah artinya maha suci Allah. Yang kedua adalah membaca tahmid sebanyak 33 kali, ya. Kamu membaca tahmid sebanyak 33 kali. Dan habis itu terakhir adalah membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Jadi jumlahnya ada 99 kali. Lalu kamu genapkan menjadi 100, kamu membaca tahlil, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itulah urutan bacaan zikir sesudah sholat. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, demikianlah pembahasan tentang pentingnya zikir setelah sholat. Adapun pembahasan doa setelah sholat nanti Bapak sampaikan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Berdasarkan dari pembahasan yang Bapak sampaikan pada bimbingan rohani ini tentang zikir setelah sholat, dapat kita ambil atau ibrohnya antara lain: 1. Zikir secara bahasa artinya mengingat atau menyebut, sedangkan menurut istilah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti kamu membaca tahlil, tahmid, takbir dan lain-lain. Yang kedua adalah zikir dapat kamu lakukan dalam hati. Terus kamu dapat melakukan zikir dengan lisan. Lisan tadi seperti kamu menyebutkan
kalimat-kalimat thayyibah setelah sholat. Itu zikir secara lisan dengan ucapan. Dan yang terakhir adalah zikir dengan menyebut, zikir dengan perbuatan. Bagaimana melakukan zikir dengan perbuatan? Kamu sebagai siswa atau sebagai pelajar melakukan zikir dengan perbuatan dengan cara belajar yang baik, berdoa, berikhtiar, berusaha, bersedekah, percaya diri, mandiri. Apalagi dalam keadaan pembelajaran online ini, karena pandemi COVID ini, kamu harus tetap semangat dalam melaksanakan zikir-zikir dengan perbuatan kamu sebagai pelajar. Tugas kamu sebagai pelajar adalah belajar dengan baik, berdoa, berikhtiar, bersedekah. Itulah zikir dengan perbuatan. Mudah-mudahan bermanfaat bimbingan rohani Jumat ini. Saya akhiri, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.